kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami cinta padamu Tuhan. Engkau yang telah mengasihi kami terlebih dahulu. Engkau yang telah menjadikan hidup kami menjadi lebih indah dan lebih berharga daripada sebelumnya Tuhan. Bahkan daripada segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau bekerja di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih kalau memasuki tahun yang baru ini Tuhan, kami bisa bersekutu kembali dengan saudara-saudara kami seiman Tuhan. Oh Tuhan, itu sesuatu yang berharga bagi kami Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Di dalam persekutuan dengan Engkau dan dengan saudara-saudara seiman kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah kami, mengalirkan kehidupan ilahi di tengah-tengah kami, sehingga kami bertumbuh di dalam hayat ilahi-Mu, sehingga kami bertumbuh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami semakin mengenal Engkau, semakin mengalami Engkau, semakin memperhidupkan Engkau, dan semakin mengekspresikan Engkau. Oh Tuhan Yesus, tolong kami semua, bekerjalah di dalam kami, bekerjalah melalui kami. Roh Kudus melayang-layang di atas kami, membentuk ulang kehidupan kami, mengerami jiwa kami Tuhan, melahirkan kembali jiwa kami Tuhan, sehingga jiwa kami menjadi sesuatu yang baru. Kehidupan ilahi yang ada di dalam roh kami biar mengalir ke dalam seluruh jiwa kami, menjenuhi seluruh jiwa kami, menjenuhi seluruh pikiran, emosi, dan keinginan kami Tuhan, sehingga seluruh jiwa kami diubahkan Tuhan. Aku hidup, tetapi aku bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Amin Tuhan. Biarlah itu menjadi kenyataan hidup bagi kami Tuhan. Bukan sekedar menjadi pewahyuan dan visi, tetapi menjadi kenyataan hidup kami sehari-hari Tuhan. Kami hidup, tapi bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara sama-sama katakan dengan saya, aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mempersekutukan firman Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Engkau mengayomi, mengerami kami Tuhan, sehingga persekutuan kami menjadi persekutuan yang mengalirkan kehidupan ilahi di tengah-tengah kami. Tuhan, ketika kami datang Tuhan dalam kematian rohani, Engkau membangkitkan kami. Ketika kami datang Tuhan, setiap umat Tuhan datang dengan ketertekanan dalam jiwanya, Engkau membangkitkan kami Tuhan. Oh Tuhan, ketika kami datang dalam kesedihan, Engkau menghiburkan kami, mengubahkan ratapan kami menjadi tari-tarian Tuhan. Oh Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus mengerjakan segala sesuatunya bagi kami Tuhan. Kami percaya ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu adalah roh dan kehidupan. Firman-Mu adalah roh dan hidup Tuhan. Dan Tuhan, hanya roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Biarlah semua kami ada di dalam roh, sehingga kehidupan ilahi bisa kami nikmati dan bisa kami salurkan di tengah-tengah kami. Mari bekerja di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Salurkan kehidupan Allah di tengah-tengah kami, supaya kami semua hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Mari semua yang siap mempersekutukan firman, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus kita luar biasa, amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Hari ini kita tiba pada Matius pasal 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Minggu lalu kita sudah menghandle Matius pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-12 tentang Yohanes Pembaptis, dan hari ini kita akan menghandle Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat 17 tentang Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara.
Dan kalau boleh saya memberi judul firman Tuhan pada hari ini, maka saya akan memberikan judul pengakhiran insani adalah permulaan baru yang ilahi. Bisa kita baca bersama-sama saudara? 2, 3. Pengakhiran insani adalah permulaan baru yang ilahi. Amin, saudara-saudara. Ketika memasuki tahun yang baru, ada banyak orang, termasuk orang Kristen, saudara-saudara, mereka melakukan evaluasi sepanjang tahun 2022, lalu mulai memasang target atau menyusun target sepanjang tahun 2023, apa yang ingin mereka capai di tahun 2023. Lalu dengan target itu mereka mulai melangkah memasuki permulaan yang baru dalam tanda kutip, saudara-saudara. Tetapi permulaan baru yang mereka masuki itu tidak termasuk permulaan baru yang ilahi, saudara-saudara. Itu adalah permulaan baru yang manusiawi, yang ditetapkan targetnya oleh manusia. Amin, saudara-saudara. Nah, kita tidak ingin memasuki permulaan baru yang manusiawi seperti itu. Kita tidak ingin memasuki sebuah permulaan baru yang alamiah seperti itu. Kita ingin memasuki permulaan baru yang ilahi, saudara-saudara. Amin. Dan itu sebabnya hari ini mari kita belajar dari Tuhan kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memulai sebuah permulaan yang baru, saudara-saudara. Dan sebuah permulaan yang baru yang dia mulai ini sama sekali baru dan sama sekali ilahi sifatnya. Nah, permasalahannya adalah Tuhan datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Allah berinkarnasi menjadi seorang manusia. Nah, sebagai seorang manusia, dia harus memulai sebuah permulaan baru yang ilahi. Dan dia harus memasuki sebuah permulaan baru yang ilahi. Nah, ini gimana caranya? Kan pertanyaannya begitu, saudara-saudara. Bagaimana kita seorang manusia bisa memasuki sebuah permulaan baru yang ilahi? Bisa memulai sebuah permulaan yang ilahi. Nah, kita harus belajar dari Tuhan kita. Amin. Semua siap belajar dari Tuhan kita? Ayo kita baca ayatnya, ayat 13 sampai ayat angka 17. Semua sudah ada di sana? Matius 3 ayat 13 sampai 17, 2, 3. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Sebentar. Ayo kita ulangi kalimat, datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Kenapa saya suruh mengulangi ini? Karena inilah kuncinya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Amin. Saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia bukan sekedar untuk menebus manusia dari dosa. Saya harus menekankan ini karena sebagian besar orang Kristen hanya mengetahui Yesus datang ke dalam dunia hanya untuk menebus manusia dari dosa. Bahkan saya mau berkata, memang Yesus datang untuk menebus manusia dari dosa. Tapi sebetulnya bukan itu tujuan akhirnya. Saya ulangi, bukan itu tujuan akhirnya. Dan bukan itu tujuan utamanya. Itu cuma tujuan peralihan, saudara-saudara. Tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dalam dunia adalah dia mau merintis sebuah kerajaan yang baru yang namanya kerajaan sorga.
atau dalam kitab Matius disebut juga dengan istilah kerajaan Bapa. Ya saudara-saudara, inilah yang Tuhan Yesus mau merintis. Dan hanya orang-orang yang telah menerima kehidupan Allah melalui kelahiran kembali ketika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, hanya mereka yang telah lahir kembali dan menerima kehidupan ilahi inilah yang bisa masuk dan melihat kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Dan lebih lagi, mereka yang hidup dalam nilai-nilai kerajaan sorga yang akan bisa memerintah dalam kerajaan sorga. Jadi itulah tujuan utama dan tujuan akhir dari Tuhan Yesus Kristus sebetulnya saudara-saudara. Tuhan Yesus merintis sesuatu yang sama sekali baru. Sebuah kerajaan yang baru yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia, yaitu kerajaan sorga saudara-saudara. Nah, kerajaan ini kelak akan berkuasa atas seluruh bumi. Kita beri nama kerajaan 1000 tahun. Ini kerajaan 1000 tahun damai. Dan Tuhanlah yang akan menjadi rajanya. Di dalam Alkitab ada banyak nubuatan mengenai kerajaan damai 1000 tahun. Di mana Tuhan Yesus menjadi rajanya. Nah, dari sinilah kita bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus sebagai seorang manusia memulai dan memasuki sebuah permulaan baru dari Bapa. Sebuah permulaan baru dari Bapa. Bukan dari manusia, bukan hasil pemikiran manusia, tapi dari Bapa. Saya rindu kita semua menyadari bahwa selama ini permulaan baru yang kita masuki selalu permulaan baru yang sifatnya manusiawi dan alamiah. Tetapi tahun ini saya berdoa, saya berharap kita semua mulai punya sebuah kerinduan untuk memulai sebuah permulaan baru yang ilahi. Amin, saudara-saudara. Untuk memasuki sebuah permulaan baru yang ilahi, bahkan untuk menjadi sebuah permulaan baru yang ilahi, di mana ketika orang bersentuhan dengan kita, maka mereka akan mengalami permulaan baru yang ilahi juga. Amin, saudara-saudara. Inilah permulaan baru yang ilahi, inilah permulaan baru dari Bapa. Dan nuansanya sama sekali berbeda dengan nuansa yang manusiawi yang selama ini kita alami dan nikmati. Nah, kuncinya ada di dalam ayat 13. Tadi saya sudah mengulang-ulangnya dan saya mau baca sekali lagi. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan untuk dibaptis, saudara-saudara. Yesus datang dari Galilea ke Yordan. Ini adalah sebuah perlambangan, saudara-saudara. Galilea adalah sebuah daerah pinggiran di daerah Israel, di daerah orang-orang Yahudi. Galilea ini daerah pinggiran yang notabene-nya kebanyakan ditempati oleh orang-orang Yahudi campuran. Ya, kita kenal dengan istilah orang Samaria. Orang Samaria bukan orang Yahudi asli. Ini adalah orang-orang Yahudi yang dulu dibuang ke negara-negara lain, ke bangsa-bangsa lain, lalu pulang ke negaranya, lalu saudara-saudara, orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang non-Yahudi bercampur dengan mereka, kawin dengan mereka, itulah namanya orang Yahudi campuran. Nah, orang Yahudi campuran model begini tidak diakui oleh orang Yahudi asli, oleh orang Yahudi sejati. Mereka ditolak, mereka dipinggirkan, mereka direndahkan. Itu sebabnya kalau saudara baca Yohanes pasal 4, ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu bilang, kenapa engkau orang Yahudi meminta air kepadaku, orang Samaria? Karena orang Yahudi dan orang Samaria tidak mau bergaul, saudara-saudara. Begitu ya, saudara. Jadi Galilea ini sebetulnya adalah melambangkan sesuatu yang ditolak, orang yang ditolak. Ya. Lalu Yordan melambangkan apa? Yordan adalah tempat pembaptisan. Sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, Yordan adalah tempat pembaptisan, saudara-saudara. Pada perjanjian lama, orang menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah perjanjian. Pada perjanjian baru, Yohanes mulai membaptis di sungai Yordan. Jadi Yordan adalah tempat pembaptisan. Pembaptisan adalah lambang penguburan.
Kalau saudara dibaptis itu artinya saudara dikubur. Ya, manusia lama saudara dikubur. Jadi baptisan adalah lambang penguburan. Penguburan adalah sebuah pengakhiran. Pengakhiran dari hidup yang lama. Pengakhiran dari hayat alamiah saudara. Itu sebabnya pernyataan Yesus datang dari Galilea ke Yordan untuk dibaptis memiliki pengertian Yesus datang dari penolakan kepada pengakhiran untuk diakhiri. Kalau boleh saya terjemahkan pengertian itu seperti itu, saudara-saudara. Yesus datang dari penolakan kepada pengakhiran untuk diakhiri. Nah, saudara-saudara, secara de jure, secara hukum, kita semua sudah dikubur bersama dengan Tuhan kita. Betul ya? Ketika Yesus disalib, karena kita ada di dalam Yesus, maka ketika Yesus disalib, kita ikuti salib. Ketika Yesus dikubur, kita ikuti kubur. Dan ketika Yesus bangkit, kita juga ikut bangkit bersama dengan Dia. Nah, saudara-saudara, secara de jure, secara hukum, di atas kertas, kita sudah dikubur bersama dengan Tuhan Yesus. Kita sudah diakhiri bersama dengan Tuhan Yesus. Manusia alamiah kita, ciptaan lama kita telah diakhiri secara hukum. Itu sebabnya Alkitab berkata, ketika kita terima Yesus, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Itu secara hukum. Tulisan di atas kertas yang sah secara hukum. Tetapi seringkali saudara-saudara, secara faktanya tidak seperti itu. Secara hukum, sama seperti secara hukum kita sudah bertobat. Tapi secara fakta, setiap hari kita perlu bertobat lagi, saudara-saudara. Betul? Secara hukum, sekali untuk selamanya, kita sudah diselamatkan. Tapi secara fakta, setiap hari kita juga perlu diselamatkan oleh kehidupan ilahi. Amin. Sudah paham apa yang saya sampaikan? Kalau paham, bilang amin dong. Amin. Nah, saudara-saudara, demikian juga seperti ini. Secara hukum, kita semua sudah diakhiri. Manusia lama kita sudah diakhiri. Hayat alamiah kita yang ada di dalam jiwa kita sudah diakhiri secara hukum. Tapi secara fakta kita masih perlu diakhiri setiap hari. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus memikul, engkau harus menyangkal dirimu dan memikul salibmu setiap hari. Bukan sekali untuk selamanya, tapi setiap hari. Nah, kalau saudara mau memulai sebuah permulaan baru yang ilahi, inilah caranya yang Tuhan Yesus tunjukkan. Saudara harus datang dari penolakan kepada pengakhiran untuk diakhiri. Untuk memulai sebuah permulaan yang baru yang ilahi, satu syarat mutlaknya adalah yang lama harus diakhiri. Tanpa semua yang lama diakhiri, kita tidak bisa memasuki sebuah permulaan baru yang ilahi. Ya saudara-saudara, jadi untuk memulai sebuah permulaan baru yang ilahi, kita harus mengakhiri segala sesuatu yang insani. Amin, saudara-saudara menangkap prinsipnya itu ya. Jadi itu sebabnya saudara, pernyataan Yesus datang dari Galilea ke Yordan untuk dibaptis, itu punya pengertian Yesus datang dari penolakan kepada pengakhiran untuk diakhiri. Semua saudara-saudara yang mau memasuki sebuah permulaan baru yang ilahi, saudara semua, dengarkan, saudara semua tidak terkecuali, kita semua harus rela untuk ditolak dan diakhiri. Katakan amin. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk kita memasuki sebuah permulaan baru dari Bapa yang ilahi, kita semua harus rela ditolak, harus rela diakhiri secara insani, baru bisa memasuki sebuah permulaan yang baru. Jangan kata kita, Tuhan Yesus pun harus melewati itu semua. Dia harus datang dari Galilea ke Yordan untuk dibaptis. Dia harus rela ditolak, dia harus rela direndahkan, dia harus rela diakhiri, baru dia bisa memulai sebuah permulaan yang baru. Dan semua ini adalah lambang. Itu sebabnya Yesus rela direndahkan selama hidupnya, dia ditolak oleh orang-orang Yahudi sampai dia disalib.
dia diakhiri di kayu salib, dan setelah diakhiri di dalam kubur, dia bangkit memulai sebuah permulaan yang baru. Dan dengan dia bangkit, kita ikut bangkit, kita memulai sebuah permulaan yang baru dengan dia. Amin, saudara-saudara. Secara hukum itu sudah terjadi, tapi secara fakta kehidupan sehari-hari, kita perlu merealisasikannya dalam hidup kita. Secara insani, ayo sama-sama kita menolak dan mengakhiri hayat alamiah kita. Saya harus mengulangi ini karena sebagian besar orang Kristen belum memahami ini. Banyak orang berpikir hayat alamiahnya masih ada yang baik-baiknya. Hayat alamiah, kehidupan alamiah kita ada di dalam jiwa kita. Dan esensi dari kehidupan alamiah kita adalah si aku, ego. Sedangkan hayat rohani kita ada di dalam roh kita. Dan hayat ilahi di dalam roh kita itu esensinya adalah Kristus. Makanya tadi kita berdoa, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus. Maksudnya apa? Akunya ditolak dan diakhiri supaya Kristus bisa hidup di dalam kita dan melalui kita. Amin, saudara-saudara. Tanpa kita menolak dan mengakhiri manusia alamiah kita, kita tidak pernah bisa beralih kepada Kristus. Aku tidak pernah bisa beralih kepada Kristus, dan Kristus tidak pernah bisa menguasai aku kalau si aku tidak ditolak dan diakhiri. Makanya Tuhan Yesus berkata, engkau harus menyangkal dirimu. Siapakah dirimu? Jiwamu, akumu. Kehidupan alamiahmu. Engkau harus menyangkal dirimu dan memikul salibmu setiap hari. Engkau harus ditolak dan diakhiri. Maka engkau baru bisa mengikut aku. Amin. Suruh menangkap semuanya? Oke. Kalau menangkap bilang amin yang keras dong. Jadi saya tahu saudara menangkapnya gitu. Oke. Bisa kita lanjut? Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, contoh dalam perjanjian lama adalah ketika bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu, itu adalah lambang dari Kristus dengan segala kekayaannya. Sebelum mereka memasuki permulaan yang baru di dalam tanah perjanjian. Dengan istilah perjanjian barunya adalah sebelum mereka memasuki permulaan yang baru di dalam Yesus Kristus, di dalam kekayaan Kristus, maka mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Mereka sebelum menyeberangi sungai Yordan bahkan mereka disunat. Mereka disunat, seberangi sungai Yordan, baru bisa memasuki tanah perjanjian. Sunat adalah lambang salib, lambang penyalipan, atau lambang baptisan. Baptisan adalah lambang penyalipan dan penguburan juga. Jadi sunat dan baptisan lambangnya mirip-mirip. Ini adalah lambang penolakan dan pengakhiran, saudara-saudara. Itu menunjukkan sebelum bangsa Israel bisa memasuki permulaan yang baru di dalam Kristus dengan segala kekayaannya, yaitu tanah permai itu, tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, mereka harus melewati sunat dan baptisan di Yordan. Mereka menyeberangi sungai Yordan seperti dibaptis, itu adalah lambang baptisan. Ya saudara-saudara, jadi sejak perjanjian lama, itulah jalan yang Tuhan tetapkan untuk kita memasuki sebuah permulaan baru yang ilahi. Kalau hari ini saudara semua juga mau berkata, Tuhan, aku mau memasuki permulaan yang baru di dalam Kristus, maka kita juga akan sama. Kita harus melewati penyunatan dan pembaptisan. Kita harus mengalami penolakan dan pengakhiran. Baru kita bisa memasuki permulaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kehidupan alamiah kita, manusia lama kita, hayat alamiah adalah manusia lama. Dan itu ada di dalam jiwa manusia. Aku itu adanya di dalam jiwa manusia. Kristus adanya di dalam roh manusia. Mengapa hayat alamiah kita harus diakhiri? Pertanyaannya kan begitu, saudara. Mengapa hayat alamiah kita
kehidupan alamiah kita, manusia lama kita harus diakhiri. Karena satu-satunya yang terbesar, penghambat terbesar untuk kita memasuki pengalaman baru dengan Tuhan, untuk kita menikmati kepenuhan Kristus, satu-satu penghalang terbesar adalah hayat alamiah kita. Kehidupan alamiah kita. Si aku adalah penghalang terbesar untuk Kristus. Aku selalu berbanding terbalik dengan Kristus. Kalau dalam dirimu aku yang menguasai, Kristus tidak akan bisa menguasai dirimu. Tapi kalau si aku turun, Kristus naik. Si aku naik, Kristus turun di dalam diri saudara. Semakin si aku bertambah, semakin Kristus berkurang dalam diri saudara. Semakin si aku berkurang-kurang, semakin Kristus bertambah-tambah di dalam diri saudara. Jadi dia berbanding terbalik dengan Kristus. Kehidupan alamiah kita berbanding terbalik dengan kehidupan rohania kita. Itu sebabnya selama kita masih ada dalam kehidupan alamiah kita, selama kita masih jiwani, masih terus memakai hayat alamiah kita dalam kehidupan ini, masih terus memakai pikiran kita, emosi kita, keinginan kita yang lama itu, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi manusia rohani. Dan hanya satu manusia yang bisa memasuki permulaan baru dalam Tuhan, yaitu manusia rohani. Manusia jiwani tidak bisa, manusia duniawi tidak bisa. Itu sebabnya saudara, untuk saudara menjadi manusia rohani yang bisa memasuki permulaan baru dalam Tuhan, saudara benar-benar harus ditolak dan diakhiri. Hayat alamiah saudara harus ditolak dan diakhiri. Kenapa? Karena dia penghalang terbesar, saudara-saudara. Saya beritahu saudara, iblis itu tidak akan terganggu dan tidak akan mengganggu saudara kalau saudara melakukan banyak perkara rohani tetapi memakai hayat alamiah. Loh Pak, memang bisa melakukan yang rohani dengan memakai hayat alamiah? Bisa. Mau tanya, ada nggak orang yang rajin berdoa tapi dengan hayat alamiah? Ada nggak? Ada. Sudah tahu orangnya? Nggak usah tunjuk. Maksudnya dalam hati aja, kira-kira tahu orangnya. Ada nggak orang yang rajin menginjil tapi dengan hayat alamiahnya? Ada nggak? Ada nggak? Tahu orangnya? Nggak usah tunjuk, oke? Ada orang yang memang dalam tanda kutip hobinya nyanyi. Maka dia suka penyembahan. Rohaninya kan penyembahan kalau nyanyi. Kemana-mana nyanyi. Di kamar mandi nyanyi. Di meja makan nyanyi. Lagi makan nyanyi, bayangkan. Gimana itu lagi makan nyanyi saudara? Mau tidur nyanyi. Sambil tidur pun dia masih nyanyi saudara. Nah, dia jadinya suka penyembahan deh. Bisa nggak orang penyembahan dengan hayat alamiah? Bisa. Ada nggak orang yang suka beribadah dengan hayat alamiah? Ada nggak? Ada ya, saudara agak ragu-ragu menjawabnya, mungkin sambil mengevaluasi diri gitu ya. Saudara, selama saudara masih memakai jiwa saudara, hayat alamiah saudara, di dalam beribadah, iblis nggak masalah. Bahkan dia akan membantu saudara. Memberikan efek-efek sensasional. Sehingga saudara berpikir, oh hadirat Allah begitu kuat. Oh Tuhan begitu dahsyat. Lalu saudara berpikir itu adalah Allah. Padahal itu cuma sensasi jiwa yang ditambah bunga-bunga oleh iblis. Saudara pernah nonton orang kalau pertunjukan pakai apa namanya uap itu loh. Apa tuh namanya? Dry ice ya. Dry ice itu artinya es kering. Saudara-saudara. Jadi itu kayak uap-uap.
Kenapa dikasih uap-uap? Supaya pertunjukannya semakin oke. Semakin bisa dinikmati. Nah, ada nggak saudara orang Kristen yang berdoa banyak dry ice-nya? Dikasih banyak dry ice oleh iblis. Padahal dia doa bukan dengan rohnya, tapi dengan jiwanya. Tapi banyak dry ice-nya. Itulah yang menyebabkan orang Kristen tertipu. Dan mereka terus ada di dalam jiwa, dan mereka terus bertambah dalam jiwa. Hayat alamiahnya bukan diakhiri, tapi diperbesar. Dan iblis akan membantu saudara untuk memperbesar hayat alamiah saudara. Itu sebabnya hari ini, ayo kita semua sadar bahwa hayat alamiah cuma satu, harus diakhiri. Setuju? Katakan kepada sebelah kanan kiri saudara, harus diakhiri. Cuma satu. Takdirnya cuma satu, harus diakhiri. Karena secara hukum dia sudah diakhiri, tapi secara de facto, secara kenyataan sehari-hari dia masih terus beroperasi. Dan kita ini manusia terlalu biasa beroperasi secara jiwani. Beroperasi dengan pikiran kita, dengan emosi kita, dengan keinginan kita. Dan ketika kita belajar hidup dalam roh, kita cuma mengganti istilahnya. Ayo kita doa dengan roh, prakteknya masih dengan jiwa. Itu sebabnya saya harus mengulang-ulang hal ini dengan saudara, supaya satu kekhawatiran saya adalah, kekhawatiran yang nggak terlalu gimana-gimana sih, nggak terlalu mengganggu. Cuma sedikit kekhawatiran dalam diri saya adalah, kita terus memakai istilah hidup dalam roh, memakai istilah hayat, tapi itu cuma kemasannya, isinya masih sama. Nah, selama ini saudara-saudara, salah satu ciri orang yang jiwani, salah satu ciri hayat alamiah masih berkuasa di dalam kita adalah kita selalu bergumul dengan perkara benar atau salah, baik atau jahat, boleh atau tidak, apalagi. Ketika saya mengajar orang untuk hidup dalam roh, untuk hidup berdasarkan kehidupan ilahi di dalam diri saudara, saya mengalami kesulitan karena kita kembali terperangkap ke dalam benar atau salah, baik atau jahat, boleh atau tidak. Dan selalu kita terjebak dan terperangkap di dalamnya. Saya beritahu saudara, selama saudara masih terus berputar-putar berkutat dengan benar atau salah, baik atau jahat, boleh atau tidak. Nah, benar atau salah, baik atau jahat, boleh atau tidak, itu bersumber dari satu pohon yang sama, yaitu pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi satu pohon itu memiliki dua cabang, yaitu baik dan jahat. Jadi selama sudah masih berkutat di dalam benar atau salah, baik atau jahat, boleh atau tidak, Tuhan atau bukan, itu masih bersumber dari pohon pengetahuan. Jadi yang perlu terus-menerus kita fokus, kita concern adalah ini hayat atau bukan. Ini bersumber dari kehidupan ilahi di dalam kita, di dalam roh kita, atau bersumber dari si aku di dalam jiwa kita. Itu yang perlu kita pertanyakan. Di dalam persekutuan para pengkhotbah, saudara-saudara, saya nge-share ini sama mereka, dan mereka mulai mempraktekkan, kita mulai mengetahui. Mungkin kita tidak akan bahas hari ini karena akan terlalu panjang jadinya, saudara-saudara, mungkin nanti satu kali kita, tapi secara sedikit sebagai icip-icip, saya mau menunjukkan kepada saudara bahwa selama saudara masih memakai hayat alamiah saudara, iblis nggak takut kalau saudara terlalu rohani.
Bahkan iblis akan nama-namain bunga-bunganya. Dry ice-nya tuh akan ditambahkan supaya saudara merasa saudara di dalam Tuhan. Saudara di dalam hadirat Allah. Dan semakin saudara bilang saudara ada di dalam hadirat Allah, saudara jadinya semakin jiwani, bukan semakin rohani. Apa tandanya saudara semakin jiwani? Ya buktinya masih utet-utetnya di dalam benar atau salah, baik atau buruk, jahat atau tidak, boleh atau tidak, Tuhan atau bukan. Itu adalah pergumulan hayat alamiah kita. Karena hayat alamiah kita satu sisi mau berbuat baik, tapi lain sisi jatuhnya berbuat jahat. Karena hayat alamiah kita bahkan di dalam yang baik ada yang jahatnya. Saudara bisa mengasihi orang dengan alamiah? Dengan kasih alamiah? Oke. Dengan kasih alamiah. Perhatikan baik-baik. Semua sudah perhatikan? Perhatikan baik-baik. Rata-rata semua orang yang saudara kasihi secara alamiah pada akhirnya menjadi musuh saudara. Pada akhirnya menjadi teman berkelahi saudara. Pada akhirnya menjadi ribut dengan saudara. Ayo coba ingat-ingat, betul atau enggak? Selama saudara mengasihi orang dengan kasih alamiah, justru orang yang paling saudara kasihi itu menjadi sparring partner yang paling aduhai untuk ribut-ribut. Saya dengar beberapa suara kecil berkata, amin. Rasanya iya, ada yang ngaku puji Tuhan. Misalnya, saudara mengasihi seseorang, lalu saudara bantu dia karena saudara mengasihi dia. Betul? Saudara bantulah apa misalnya saudara bantu bukain usaha buat dia, modalin dia usaha. Setelah dia sukses, dia lupa sama saudara. Ayo, jadi apa? Jadi musuh. Padahal itu adalah orang yang paling saudara kasihi. Itu sebabnya saudara rela investasi dalam hidupnya. Justru orang yang paling saudara kasihi itu paling potensi besar jadi teman ribut saudara. Oh haleluya, puji Tuhan. Oh beberapa berpikir, oh hari ini aku dapat pewahyuan baru. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Karena itu kasih alamiah. Tapi kalau saudara mengasihi dengan kasih ilahi, sekarang saudara mengasihi selamanya saudara mengasihi. Kristus mengasihi kita dari dulu, dari sebelum dunia dijadikan. Sampai sekarang dia tetap mengasihi kita, nggak tergantung pada kita. Bayangkan kalau Kristus mengasihi kita dengan kasih alamiah, matilah kita. Ya saudara, wah kita bisa dibejek-bejek habis tuh. Karena Tuhan kehilangan kesabaran terhadap kita. Tapi karena dia mengasihi dengan kasih ilahi, dia nggak pernah habis kesabaran terhadap kita saudara. Oh saudara jatuh bangun, udah disentil, bangun jatuh lagi. Udah diangkat-angkat, bangun jatuh lagi. Kalau Tuhan kurang sabar-sabar, udah mendingan benemin dalam lumpur aja nih. Untung Tuhan bukan pakai kasih alamiah, tapi kasih ilahi. Nah selama hayat alamiah saudara masih hidup, itulah jenis kasih yang bisa saudara ekspresikan. Kalau hayat alamiah saudara diakhiri, baru bisa terekspresi kasih ilahi. Haleluya. Kita bisa mengasihi orang bagaimanapun dia. Kalau dulu kita bilang, ini orang nyebelin banget. Kalau sekali-sekali Tuhan bisa pejamkan mata, buat tonjok nih, gitu saudara. Karena kalau Tuhan nggak pejamin mata, kita takut dilihat Tuhan. Tapi kalau kasih alamiah, kalau hayat alamiah saudara diakhiri, maka kasih alamiah juga akan diakhiri. Dan kalau kasih alamiah diakhiri, kasih ilahi bisa terekspresi keluar. Saudara bisa mengasihi orang dengan kasih yang ilahi. Orang itu nyebelin saudara setiap hari, saudara tetap bisa mengampuni dia setiap hari. Kalau dulu dia bikin salah, minta maaf, saudara maafin. Lama-lama saudara sebel juga kan. Ini orang minta maaf melulu. Kapan berubahnya gitu kan.
Sampai satu kali suruh bilang, tiada maaf bagimu. Wow, itu artinya sabarnya sudah habis. Tapi ketika kasih yang ilahi terekspresi, saudara ngomongnya beda, bukan tiada maaf bagimu, selalu ada maaf bagimu. Amin. Nah dianya nanti jadi bingung, gue udah salah terus sama lu, masih ada maaf? Selalu ada maaf bagimu. Tuhan kan begitu sama saudara. Loh, ini yang di depan saudara, kalau di depan saudara saya berarti. Yang di depan saya dan di depan saudara, ini semua hidup dari pengampunan Tuhan ini. Kalau Tuhan ngampuni kita mati semua saudara. Tiap hari kita bikin Tuhan gregetan sebetulnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu ilahi. Itu sebabnya penting untuk hayat alamiah kita diakhiri. Terus terang, saya pribadi sudah melihat bagaimana kekristenan telah ditipu oleh iblis terlalu jauh, sehingga mereka berkanjang di dalam jiwa, mereka beribadah secara jiwani, berdoa secara jiwani, menyembah secara jiwani, apalagi memanifestasikan pekerjaan roh secara jiwani. Tapi semuanya dikasih dry ice oleh iblis, sehingga mereka berpikir ini Tuhan, padahal bukan Tuhan. Saya kasih contoh soal lagu rohani saja. Zaman dulu lagu rohani beda dengan zaman sekarang. Betul nggak saudara? Ya ini orang-orang yang jadul ngerti lah. Bahkan lagu-lagu Pentakosta lama nggak seperti sekarang. Dulu kita nyanyi, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala. Tahu nggak lagu itu? Oh, puji Tuhan, banyak yang tahu. Saya ngajar dulu sendirian, saudara. Tapi sekarang lagunya berubah, nggak begitu. Lagu sekarang yang ada api-apinya apa sih? Michael? Refnya apa? Oh, api kemuliaannya tercurah dari surga. Tenenet, tenenet. Gitu kan. Kenapa harus pakai tenenet-tenenet itu? Dulu nggak ada tenenet-tenenet, saudara, di gereja. Kapan itu bermula? Sejak gerakan karismatik mulai muncul, lalu mereka berkata pemulihan penyembahan. Nah ini hati-hati saudara. Karena abad pertengahan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa katanya ketika Kaisar Konstantin Agung bertobat menjadi orang Kristen. Karena dia kaisar, semua rakyat yang di bawahnya disuruh jadi Kristen. Semua harus jadi Kristen. Apa yang disebut revival oleh kebanyakan orang. Wih, terjadi pertobatan massal besar-besaran. Semua orang masuk gereja. Justru itulah yang disebut oleh sejarah kekristenan abad kegelapan. Dan itu terjadi selama berapa? 1000 tahun? 10 abad. Zaman kegelapan. Pemulihan penyembahan. Dan sejak saat itu, lagu-lagu rohani mengalami perubahan. Dulu kita nyanyi,
penuhi cawanku, penuhi Tuhan, puaskanlah dahaga jiwaku. Rasanya meresap gitu saudara. Roti surga kenyangkanlah hatiku, penuhilah cawanku, penuhi Tuhan. Saudara tahu lagu itu? Oh enggak. Oh, kalau nyanyi lagu zaman dulu rasanya ngeresep banget saudara. Sekarang, aduh, lagu rohani sekarang terlalu banyak penenet-penenetnya saudara. Bahkan dalam beberapa ibadah, lagu yang paling disukai adalah lagu apa saudara tahu? Yang bikin rame. Lagu dangdut. Apa lagu rohani lagu dangdut? Oh, penyanyi dangdutnya ada di sini. Ayo, Yesus kekasih jiwa, jempol di atas. Nah, menurut saudara apakah itu roh? Semuanya jiwa. Semuanya untuk jiwa dari jiwa dan memuaskan jiwa. Sama sekali bukan roh. Saya ngomong ini di rumah saya sendiri. Di rumah orang lain saya nggak ngomong begitu. Ada terlalu banyak yang jiwani, tapi dianggap rohani. Dianggap pengurapan roh. Lalu ketika mereka nyanyi apa? Yesus kekasih jiwaku, goyang kanan, goyang kiri, dudut, dudut, gitu kan saudara. Dan mereka bilang, ayo semua goyang, jangan terlalu agamawi. Lah, apa itu agamawi? Dan iblis akan mengirimkan dry ice-nya dalam ibadah-ibadah model begitu sehingga orang pulang rasanya mantap, padahal dalamnya kosong, gak terisi. Oke, bisa kita lanjutkan? Ya udahlah, lanjutlah. Udah mulai berat suaranya, saudara. Inti yang saya mau sampaikan adalah hayat alamiah harus diakhiri. Saudara harus tahu di dalam hayat alamiah saudara tidak ada yang baik. Yang baik pun jahat. Saudara membantu orang lain supaya saudara terima pujian, itu jahat. Saudara membantu orang lain, saudara bersaksi, saudara ngomong yang rohani supaya dikagumi orang, supaya dipuji orang, itu jahat. Tidak ada yang baik dalam hayat alamiah kita. Itu sebabnya hayat alamiah harus diakhiri. Selama hayat alamiah kita belum diakhiri, kita belum pernah bisa memasuki kekayaan Kristus yang tak terduga itu. Saya harus mengulangi ini terus-menerus sampai semua saudara menangkap apa yang saya sampaikan. Mungkin sebagian belum menangkap apa yang saya sampaikan. Itu sebabnya harus ditolak, harus diakhiri. Saya mengajarkan kepada beberapa orang, saya ajarkan kepada saudara secara sekilas bagaimana caranya untuk mengakhiri hayat alamiah. Begini caranya. Saudara tidak boleh terburu-buru. Saudara harus tenang. Saudara tidak boleh terburu-buru. Setiap apa yang saudara pikirkan, setiap apa yang saudara mau bicarakan, setiap apa yang saudara mau lakukan, saudara harus pertanyakan, ini asalnya dari hayat alamiah atau dari hayat ilahi. Kalau hayat alamiah langsung ditolak, langsung diakhiri. Hayat ilahinya apa? Itu yang diekspresikan, itu yang dilakukan, itu yang dipikirkan, itu yang dibicarakan. Dengan demikian, lama-kelamaan hayat alamiah saudara terus ditolak akan diakhiri. Jika terus ditolak,
pasti sekali waktu diakhiri. Amin. Sudah paham apa yang saya sampaikan? Dan jangan terjebak pada pohon pengetahuan lagi. Itu sebabnya ketika saya melatih beberapa orang itu, saudara-saudara, mereka terjebak pertanyaannya selalu mempertanyakan, ini Tuhan atau bukan, ini benar atau salah, ini baik atau enggak. Itu pohon pengetahuan. Yang perlu saudara tanyakan adalah, ini berasal dari hayat alamiah atau hayat ilahi. Ini dari aku atau Kristus. Kalau dari aku, potong. Itu sebabnya saudara nggak boleh dalam melakukan sesuatu, dalam berpikir, dalam berbicara, saudara nggak boleh spontan. Karena kalau spontan itu, biasanya yang spontan itu berasal dari hayat alamiah saudara. Karena itu sudah terbiasa saudara lakukan. Itu sebabnya saudara harus tenang, nggak boleh terburu-buru. Nggak boleh otomatis. Setiap apa yang saudara pikirkan, setiap apa yang saudara bicarakan, setiap apa yang saudara lakukan harus dipertanyakan, ini bersumber dari hayat alamiah atau dari hayat ilahi. Kalau dari hayat alamiah, potong. Apa? Potong. Saudara berpikir, aduh besok makan apa ya? Nah, ini belum ngomong nih, baru berpikir. Besok makan apa ya? Duit udah habis. Mau tanya, itu dari hayat alamiah atau dari hayat ilahi? Alamiah, potong. Jangan pakai alasan. Jangan dininabobokan. Jangan di-entertain. Potong. Harus ditolak, harus dihentikan, harus diakhiri. Dikuburkan. Baru saudara bisa memasuki sebuah permulaan yang baru. Aduh, nanti anakku kuliah gimana ya? Aku pun bisa punya duitnya enggak? Hayat alamiah atau hayat ilahi? Potong. Lalu saudara berpikir tentang orang lain. Entah tentang siapa, entah tentang mungkin istrimu atau suamimu. Dia begitu amat ya. Yang dia lakukan begitu. Idih, orang sih begitu. Mau tanya itu hayat alamiah atau hayat ilahi? Potong. Nih jangan ngomong doang nih, benar-benar potong, oke? Kalau dia nggak potong, tolong dipotongin. Harus potong. Baru sudah bisa hidup dalam roh. Ketika saya menerima rahasia ini, roh saya melompat karena inilah kunci yang selama ini saya cari. Saya mau memperhidupkan Kristus, saya mau mengekspresikan Kristus, tetapi saya terus membawa diri saya dalam terang Tuhan, dan selama beberapa waktu lamanya sepertinya nggak terlalu ada banyak perubahan dalam respon-respon yang saya berikan itu saudara. Jadi saya terus mencari, sampai sekali saya baca buku dan ada kalimat sedikit seperti itu, kita harus tenang, tidak boleh terburu-buru, setiap kali harus dipertanyakan, apakah ini bersumber dari kehidupan alamiah kita, dari jiwa kita, atau dari roh kita. Itu langsung saya tangkap dengan roh, dan langsung saya langsung tahu inilah jawaban yang saya cari. Inilah cara memperhidupkan Kristus, inilah cara mengekspresikan Kristus. Saya sudah mulai mempraktekannya beberapa waktu belakangan ini. Saya sudah share kepada orang yang bersekutu dengan saya di persekutuan pengkhotbah itu. Dan mereka mulai menikmatinya, mereka mulai bisa melihatnya. Dan benar-benar saya pribadi merasa mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa waktu, mengalami lompatan, dan saya semakin yakin inilah jalannya. Sekali waktu kita semua akan bisa mengekspresikan Kristus lewat hidup kita. Dan ini real. Ini bukan impian kosong. Ini bisa terjadi. Kalau saudara melakukan itu. Setiap kali muncul yang alamiah, potong. Tolak, potong. Ya. Saudara mikirin orang secara negatif, itu alamiah, potong. Ya enggak saudara? Potong. Karena kalau tidak, iblis akan memberikan dry eyes,
Saudara mikirin orang yang negatif, lalu saudara pikir itu suara Tuhan, kan repot. Oke, itu dry eyes dari iblis. Jelas ya saudara? Oke, nah kalau hayat alamiah kita diakhiri, dihentikan, diakhiri, ditolak, maka ada 3 hal yang akan terjadi. Itu ada dalam ayat 16 dan ayat 17. Ayat 16 dan 17, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ada 3 hal yang terjadi setelah Yesus dibaptis. Dibaptis adalah lambang daripada diakhiri. Yang pertama, langit terbuka. Langit atau sorga terbuka di atas kita. Yang kedua, Roh Allah turun ke atas kita. Dan yang ketiga, Bapa berbicara kepada kita. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Amin. Nah, yang pertama, ini baru mulai khotbahnya saudara. Yang tadi pendahuluan. Lah, yuk kita berdoa supaya khotbahnya cepat selesai. 1, langit terbuka di atas kita. Jadi setelah Yesus dibaptis, langit terbuka saudara-saudara. Nah dalam Alkitab, langit terbuka menunjukkan bahwa Allah akan memberkati apapun yang kita kerjakan. Saya ambil dari Ulangan pasal 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi ketika Alkitab bicara tentang langit terbuka, maka itu bicara tentang langit langit berkenan dengan apa yang kita kerjakan, dan langit akan memberkati apa yang kita kerjakan. Langit akan mendukung apa yang kita kerjakan, langit akan membackup apa yang kita kerjakan. Itu istilah langit terbuka di dalam firman Tuhan. Jadi kalau langit terbuka ini menunjukkan bahwa Allah di sorga mendukung apa yang kita kerjakan dalam kebangkitan. Karena hayat alamnya sudah diakhiri, maka kita bisa bangkit. Amin. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika langit terbuka, Allah mendukung semua yang kita kerjakan bagi kemuliaan namanya, maka dia akan menyediakan, dia akan mengirimkan seluruh resources yang kita butuhkan untuk kita bisa menghasilkan tuaian dari pekerjaan kita. Di tempat ini, saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan pekerjaan kepada kita. Ya, sebentar lagi kita akan memulai KTB yang baru. Para pemimpin KTB sudah diberikan kepercayaan untuk memimpin KTB yang baru. Maka itu adalah pekerjaan dari Tuhan. Kalau semua pemimpin hayat alamnya diakhiri, saya percaya langit terbuka di atas saudara. Dan Tuhan akan mendukung pekerjaan saudara memimpin KTB. Tuhan akan menyediakan dan mengirimkan semua resources yang dibutuhkan untuk KTB itu menghasilkan tuaian. Amin saudara. Itu sebabnya penting para pemimpin untuk hayat alamiahnya diakhiri. Lalu arti yang lain, dia membuka jalan-jalan yang tertutup. Dia menghalau semua pekerjaan musuh yang menghalangi. Pokoknya singkat kata saudara-saudara, kalau langit terbuka artinya sorga membackup semua yang kita kerjakan. Sorga membackup apa yang kita kerjakan. Saya percaya kekuatan kita memang tidak seberapa di tempat ini. Kekuatan saya juga tidak seberapa. Tapi kalau saudara baca pernyataan Tuhan Yesus Kristus kepada jemaat Philadelphia, kita bisa bersyukur atasnya. Tuhan berkata, kekuatanmu memang tidak seberapa, tapi engkau memegang firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara tahu, dari 7 gereja yang dikirimin surat oleh Tuhan, 7 jemaat di kitab Wahyu pasal 2 pasal 3, semuanya dicela, hanya satu yang dipuji, yaitu jemaat Philadelphia. Hanya satu yang bagus, yaitu jemaat Philadelphia. Semua 6 yang itu luar biasa, dipuji keluar biasaannya, kekuatannya. Tapi giliran jemaat Philadelphia, dia katakan, kekuatanmu memang tidak seberapa. Tapi engkau memegang firman-Ku,
dan engkau tidak menyangkal namaku. Saya berdoa, walaupun kita di sini mungkin kekuatannya tidak seberapa, kita tidak bisa melakukan hal-hal besar seperti yang orang lain lakukan, dan mungkin kita tidak akan melakukan itu, tapi yang penting kita memegang firman-Nya dan kita tidak menyangkal namanya. Amin, saudara. Saudara mau memegang firman Tuhan? Dan kita tidak mau menyangkal namanya. Apa artinya tidak menyangkal namanya? Artinya kita tidak mau menerima nama lain selain Tuhan. Kita tidak mau meninggikan nama lain selain Tuhan. Di dalam gereja ini harus cuma satu nama yang ditinggikan, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain. Amin, saudara-saudara. Gereja ini harus disusun oleh satu nama saja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Hidupmu harus disusun oleh satu nama saja, nama Tuhan Yesus Kristus. Pastikan di dalam hidupmu cuma satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain yang ditinggikan dalam hidupmu. Amin. Amin. Tidak ada nama lain yang kita mau puji selain satu nama itu, nama Tuhan. Itu artinya tidak menyangkal namanya. Ketika ada nama lain bersanding dengan Tuhan di dalam hidup kita, itu artinya kita menyangkal nama Tuhan. Ketika kita menerima nama lain, artinya kita menyangkal nama Tuhan. Saudara ngerti nggak sih? Saudara pasangan suami istri, ketika si suami menerima wanita lain, artinya dia menyangkal istrinya. Ketika si istri menerima pria lain, artinya dia menyangkal suaminya. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Ketika kita menerima nama lain selain Kristus, artinya kita menyangkal nama Tuhan. Ketika kita meninggikan nama lain selain nama Tuhan Yesus, artinya kita menyangkal nama Tuhan. Semua paham apa yang saya sampaikan? Jadi walaupun kekuatan kita tidak seberapa, keuangan kita pun nggak seberapa, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, kita mau memegang firman Tuhan dan kita tidak mau menyangkal namanya. Itulah kekuatan kita. Kekuatan kita terdapat ketika kita memegang firman Tuhan dan kita tidak mau menyangkal namanya. Ketika saya berkata kita memegang firman Tuhan, saya berkata firman Tuhan adalah firman yang ada dalam Alkitab. Oke? Oke, yang kedua, Roh Allah turun ke atas kita. Ini yang terjadi yang kedua, Roh Allah turun ke atas kita. Jadi ketika Yesus dibaptis, ketika dia keluar dari air, langit terbuka, lalu Roh Allah dalam bentuk burung merpati turun ke atasnya. Nah, perhatikan baik-baik, karena ini adalah pola kehidupan orang Kristen. Perhatikan baik-baik. Pada waktu Yesus lahir, dia dikandung dari Roh Kudus. Berarti Roh Kudus sudah ada di dalam diri Yesus, betul? Halo? Roh Kudus ada di dalam diri Yesus, dia lahir dari benih Roh Kudus itu, dikandung oleh benih Roh Kudus, betul? Nah, inilah kepenuhan di dalam. Pleroo, masih ingat? Dan ketika Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya dalam bentuk burung merpati. Inilah kepenuhan di luar, pleto. Ini adalah pola kehidupan orang Kristen. Ketika kita dilahirkan kembali, kita dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam. Roh Kudus ada di dalam kita. Kita dilahirkan dari Roh itu. Kita dilahirkan oleh Roh itu. Dan kita dipenuhi oleh Roh itu di dalam kita. Istilah Alkitab, kita minum dari Roh itu. Oke? Dan ketika kita dibaptis air, kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita dipenuhi oleh Roh dari luar, yaitu pleto itu. Yang satu bersifat esensial untuk kehidupan, yang satu lagi kepenuhan di luar itu bersifat ekonomikal untuk pekerjaan. Jadi untuk kehidupan kita, Roh beroperasi di dalam, untuk pekerjaan kita, Roh mengurapi di luar, sehingga kita bisa hidup dan bekerja menyelesaikan rencana Tuhan.
Amin, saudara-saudara. Ya. Lalu kenapa roh turun dalam bentuk burung merpati? Lambang Roh Kudus itu ada banyak, saudara, di dalam Alkitab. Roh Kudus dilambangkan dengan angin. Roh Kudus dilambangkan dengan api. Roh Kudus dilambangkan dengan minyak, yang paling sering mungkin minyak. Roh Kudus juga dilambangkan dengan air, sungai Roh Kudus misalnya. Apalagi? Ada banyak lambang dari Roh Kudus, tapi kenapa ini lambangnya burung merpati? Ada maksudnya. Ketika Alkitab menulis, ada maksudnya, nggak sembarangan, saudara-saudara. Kenapa Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati? Karena burung merpati itu punya sifat yang lembut dan murni. Ini melambangkan kelembutan dan kemurnian, saudara-saudara. Artinya apa? Artinya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan punya sifat seperti burung merpati. Dia akan punya hati yang lembut, dia akan punya hati yang murni. Jadi kalau saudara berkata, aku dipenuhi Roh Kudus, tapi cuma berbahasa roh, itu tidak cukup. Saudara harus punya ciri, engkau punya sifat seperti burung merpati, punya hati yang lembut, punya hati yang murni. Hati yang lembut artinya saudara tidak melawan setiap penentangan. Saudara ditentang oleh orang, saudara diserang oleh orang, saudara tidak melawan, itulah hati yang lembut. Saudara diam saja, nggak melawan. Difitnah oleh orang, dituduh oleh orang, dengan tuduhan yang palsu, disebarkan gosip kemana-mana tentang saudara. Saudara diam saja, nggak melawan, itulah hati yang lembut. Tapi kalau saudara baru diserang sedikit aja, udah, apa lu? Wah, ini belum punya hati yang lembut, saudara. Nah, Yesus memiliki hati yang lembut. Itu sebabnya ketika dia dilontarkan tuduhan palsu kepada dia, oh dia menghujat Tuhan, oh dia begini, dia begitu. Pilatus sendiri telah memeriksa Yesus dan Pilatus memberikan kesaksian, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada dirinya. Jadi Tuhan Yesus disalib bukan karena dia bersalah, karena dilontarkan tuduhan palsu. Dan baca Alkitab saudara, sepanjang pengadilan itu, Yesus ditanya apapun, Yesus diejek apapun, dia diam saja. Tidak melawan, tidak menyerang balik, bahkan tidak membela diri. Ini hati yang lembut. Selamat siang semuanya. Ini hati yang lembut. Saya ketika baca kitab Injil, di mana Yesus diadili, mau disalib, dia diam gitu. Aduh Tuhan, saya bilang, luar biasa, tolong Tuhan. Aku mau ini seperti engkau seperti ini. Kalau aku kayak Tuhan, nggak tahan itu saudara. Minimal membela diri kayak gitu ya. Enggak loh. Malah murid-murid yang gregetan. Orang mau nangkap Yesus, ambil pedang, potong telinganya. Malah Tuhan Yesus ambil telinganya, ditaruh lagi, nempel lagi saudara-saudara. Bahkan sebelum Yesus kesalib, dia sempat membuat mujizat. Lalu Tuhan bilang, simpan pedangmu. Jangan melawan pedang dengan pedang. Dan Yesus dibawa, diadili kemana-mana. Diejek, diludahi bahkan. Dia diam saja. Ini hati yang lembut. Nah, banyak orang ngomongnya dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh, tapi nggak boleh disenggol sedikit, saudara. Apa lu? Buat dia, senggol artinya bacok. Senggol bacok. Lu nyenggol, gua bacok. Begitu, saudara. Nah, bagaimana orang bisa percaya saudara dipenuhi Roh Kudus kalau prinsip hidup saudara adalah senggol bacok? Halo? Orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan sekedar berbahasa roh. Saudara harus menunjukkan sikap seekor burung merpati yang hatinya lembut dan hatinya murni. Apa itu hati yang murni? Hati yang murni adalah hati yang cuma punya satu sasaran.
Jadi burung merpati itu saudara, dia punya mata, dia nggak bisa melihat dua sasaran sekaligus. Dia selalu matanya tertuju pada satu arah. Dia nggak bisa lihat arah yang lain. Kalau lihat ke sini ya matanya ke sini gitu saudara. Dia nggak bisa lihat yang lain. Itu burung merpati. Itu melambangkan kemurnian hati. Yesus sepanjang hidupnya terus terarah pada satu sasaran. Matanya cuma tertuju pada satu sasaran, yaitu Bapa. Makanya dia bisa berkata, apa yang aku katakan dari Bapa. Apa yang aku kerjakan, aku melihat pada Bapa. Aku cuma melakukan pekerjaan Bapakku, aku cuma mengerjakan pekerjaan Bapakku. Kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa selama hari masih siang. Bahkan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Ini melambangkan hati yang murni. Hati yang cuma punya satu sasaran. Cuma punya satu tujuan, punya satu keinginan. Menyelesaikan kehendak Bapa. Menyelesaikan pekerjaan Bapa. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, niscaya saudara akan punya hati yang murni. Seperti Roh Kudus. Saudara hanya punya satu sasaran, mata saudara hanya tertuju pada satu sasaran, yaitu Kristus. Keinginanmu cuma satu, Kristus. Menyelesaikan pekerjaan Kristus, menyelesaikan rencana Kristus, dan cuma menginginkan Kristus saja. Tidak punya sasaran yang lain. Kristus selama di dunia ini, waktu kecil, orang kan waktu kecil ditanya, cita-citamu apa nak? Gitu kan. Orang Tuhan Yesus waktu umur 12 tahun sudah ada di bait Allah ngobrolin tentang Alkitab. Cita-citamu apa nak? Jadi pendeta? Enggak juga saudara. Cita-cita kita cuma satu. Menyelesaikan kehendak Bapa. Menyelesaikan rencana Allah. Itu cita-cita kita. Dulu saya punya banyak cita-cita. Tuhan runtuhkan satu persatu. Sampai sekarang tinggal cuma punya satu cita-cita. Puji Tuhan untuk itu. Semakin saya diakhiri, semakin Kristus bangkit di dalam saya. Amin saudara-saudara. Biarlah semua keinginan saudara yang lain diruntuhkan. Biarlah semua sasaran hidup saudara yang lain diruntuhkan. Sehingga saudara cuma punya satu sasaran, Kristus saja. Cuma punya satu nama di dalam hidup saudara, Kristus saja. Amin saudara. Cuma satu keinginan saudara, menyelesaikan kehendak Bapa. Amin. Itulah ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu kita kalau melihat di hari Pentakosta di loteng Yerusalem, Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api. Betul? Nah ini lidah-lidah seperti nyala api. Ini juga ada tujuannya. Nyala api di dalam Alkitab, ketika Tuhan mengirimkan nyala api, kalau ini nyala api untuk orang yang tidak percaya, itu adalah penghakiman atau penghukuman. Tapi kalau untuk orang percaya, ini adalah pemurnian. Ini lambang pemurnian, sama hati yang murni. Nanti di dalam kekekalan, orang-orang yang tidak percaya akan dimasukkan ke dalam lautan api, dibakar sampai kekal. Tapi orang-orang yang percaya, tapi tidak hidup sesuai dengan kepercayaannya, tidak hidup seperti yang Tuhan maksudkan, tidak mengerjakan keselamatannya selama hidup di dunia, maka dia akan masuk ke dalam api. Ke dalam api juga dibakar, tapi bukan untuk dibinasakan, tapi untuk dimurnikan. Ketika dikenakan kepada orang percaya, ini tujuannya untuk pemurnian. Ketika dikenakan kepada orang tidak percaya, tujuannya untuk penghukuman. Itu api di dalam Alkitab. Kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu tentang api. Dan api adalah juga lambang kobaran. Jadi ada dua lambangnya. Api itu untuk memurnikan dan untuk mengobarkan. Memurnikan sama dengan burung merpati, memurnikan. Tapi lembut dan berkobar ini adalah dua sisi dari Roh Kudus. Satu sisi, Roh Kudus itu mengobarkan. Membuat orang jadi berkobar-kobar, membuat orang jadi bersemangat, bergelora. Tapi lain sisi, Roh Kudus akan membuat orang jadi lembut. Kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara akan menjadi orang yang berkobar tapi lembut.
lembut tapi berkobar. Kalau saudara cuma lembut, jadi lemes saudara-saudara. Selamat pagi Pak. Pagi. Waduh saudara, lemes itu namanya, bukan lembut. Tapi saudara berkobar tapi lembut. Ketika orang berjumpa dengan saudara, orang selalu mendapati saudara ini dalam kobaran. Ini orang yang dipenuhi Roh Kudus. Nggak ada orang dipenuhi Roh Kudus jalan tatapannya hampa, menunduk ke bawah, lemah lunglai. Itu bukan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Itu orang yang dipenuhi dengan keputusasaan. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, bukan sekedar berbahasa roh, saudara akan menjadi orang yang berkobar-kobar. Dan di sisi yang lain, saudara akan menjadi orang yang lembut. Hati murni, nggak usah ngomong, itu tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Tapi saudara akan menjadi orang yang berkobar dan lembut. Amin, saudara-saudara. Mungkin saudara akan ketemu orang yang lembut tapi tidak berkobar, orang yang berkobar tapi tidak lembut. Nah, ini bukan ciri dipenuhi Roh Kudus. Ciri orang dipenuhi Roh Kudus, dia berkobar tapi lembut, dia lembut tapi berkobar. Amin, saudara-saudara. Saudara menangkap apa yang saya sampaikan? Amin. Jadi ketika hayat alamiah kita dihentikan, langit akan terbuka, menandakan Allah akan membackup semua yang kita kerjakan, dan Roh Kudus akan turun atas kita, menandakan bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kita menjadi orang yang berkobar tapi lembut dan murni hatinya. Amin, saudara-saudara. Yang ketiga, Bapak berbicara kepada kita, ini yang terakhir. Jadi saat kita diakhiri, Bapak berbicara. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saat dia dibaptis, melambangkan pengakhiran, maka Bapa berbicara dari sorga, saudara-saudara. Dan harus diakui dari pengalaman, saat termanis dalam hidup saya mendengar suara Bapa adalah ketika saya diakhiri. Ketika saudara sedang mengalami penolakan dan pengakhiran, saat itu Bapa akan banyak bicara kepada saudara. Bapak akan banyak membukakan banyak hal. Saya mengetahui kehidupan saya yang lama banyak salah, pelayanan saya yang lama banyak salah. Ketika saya mengalami penolakan dan pengakhiran, Bapak banyak berbicara kepada saya dan membukakan segala sesuatunya kepada saya dan menuntun saya pada seluruh kebenaran. Itu saat kita mengalami penolakan dan pengakhiran. Dan sekali lagi di sini saya menekankan, hayat alamiah kita adalah penghalang terbesar untuk mendengar suara Bapa. Makanya saya mau tegaskan kepada saudara, saudara tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan secara jernih kalau hayat alamiahmu tidak ditolak dan diakhiri. Kenapa saya harus menegaskan ini? Karena hari ini ada banyak orang, khususnya orang Pentakosta karismatik, yang mengaku bisa mendengar suara Tuhan, yang terus-terusan berkata, aku dengar Tuhan, aku dengar Tuhan bicara begini, Tuhan bicara begitu, Roh Kudus berkata begini, Roh Kudus berkata begitu. Are you sure? Pernahkah saudara mendengar seorang berkata, orang ini hidupnya nggak berkobar dan nggak lembut dan nggak murni? Itu kira-kira saudara belum diakhiri, masih penuh dengan keakuan, masih banyak akunya, lalu dia berkata, Tuhan berkata seperti ini. Saudara terimanya gimana kira-kira? Percaya atau enggak? Saudara enggak bakal percaya. Kenapa? Karena orang yang hayat alamnya yang belum diakhiri enggak bisa mendengar Bapa secara jernih. Ketika hayat alamnya kita diakhiri, saat itulah Bapa akan berbicara dengan jelas dan jernih, dan kita akan mendengarnya tanpa halangan. Ya saudara, paling sulit berhadapan dengan orang yang sudah merasa bisa mendengar suara Tuhan. Paling sulit. Nggak percaya tanyaan. Kita membimbing orang yang sudah merasa bisa dengar suara Tuhan, sulit. Diajar ini, dia bilang, iya saya sudah dengar tadi Tuhan itu. Diajar itu, dia bilang, iya saya sudah tahu, Tuhan mengajar saya secara langsung. Haleluya.
Seolah-olah kita yang ngajarnya ini di bumi, dia di surga gitu loh saudara. Karena dia dengar suara Tuhan terus. Kita ajarin apapun, dia bilang, yes, ini konfirmasi buat saya sudah terima dari Tuhan. Oh haleluya. Lalu ada kalanya kita ngajarin yang benar dari Alkitab, lalu dia bilang, Roh Kudus nggak bilang begitu. Wow. Kita harus paham prinsipnya. Kalau kita tidak mengalami pengakhiran dari hayat alamiah kita sulit mendengar suara Tuhan secara jernih, saudara-saudara. Nah, perhatikan apa yang Bapak katakan. Suara Bapak adalah, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kalau saudara perhatikan kalimat Bapak berbicara, semuanya adalah bersifat rohania dan sorgawi. Rohani dan sorgawi. Tidak ada yang bersifat materi dan alamiah. Tapi sekarang kebanyakan orang mendengar suara Tuhan, suaranya, isinya bersifat materi dan alamiah. Saya nggak ambil contoh dari orang lain, saya ambil contoh dari saya sendiri, saudara. Dulu saya mendengar suara Tuhan, saya akan memiliki ribuan jemaat yang punya kapasitas sama dengan saya. Amin, haleluya. Saya deklarasikan setiap hari. Dan sekarang saya tahu dan saya memastikan itu bukan suara Tuhan, itu keinginan saya. Itu sebabnya tadi saya bilang, selama kita memakai hayat alamiah, mendengar suara Tuhan pun iblis akan mendukung. Dulu saya bisa dengar suara Tuhan, gitu kan kira-kira saudara. Dan saya termasuk orang yang akurat loh dalam mendengar suara Tuhan, saudara. Rekam jejaknya terbukti. Tapi kok suara Tuhan yang saya dengar kebanyakan bersifat materi dan alamiah. Satu kali saya menerima penglihatan, saya melihat kijang Innova. Warna hijau telur asin. Wah. Lalu Tuhan berkata kepada saya, aku akan mendandani hidupmu. Dan saya langsung menangkap penafsirannya. Tuhan akan memberikan kepada saya kijang Innova. Tapi benar loh Tuhan berikan kijang Innova. Walaupun warna hijaunya bukan hijau telur asin. Nyerempet sedikit. Nyeleweng sedikit. Tapi kok bisa terjadi ya? Bisa saja terjadi. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara. Terjadi itu belum bukti itu berasal dari Tuhan. Karena kalau saudara melihat di Alkitab, ketika Tuhan berbicara secara rohani dan sorgawi. Paulus berdoa untuk hal yang materi, yaitu kesembuhannya. Tuhan cabut duri dalam dagingku, ada duri dalam daging dalam hidup Paulus. Tuhan cabut duri dalam dagingku. Lalu Tuhan berkata kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bahkan ketika Paulus berdoa untuk hal yang materi, Tuhan berbicara secara rohani dan sorgawi. Enggak dengan yang materi. Tuhan enggak berkata, aku akan menyembuhkanmu dalam 3 hari, matamu akan terbuka dan kau akan sembuh. Tuhan enggak ngomong kayak gitu, saudara-saudara. Dan kalau saudara belajar kehidupan Tuhan Yesus berserta dengan murid-muridnya, kebanyakan Tuhan Yesus ribut dengan murid-muridnya gara-gara apa, saudara? Gara-gara Tuhan Yesus ngomong A, tapi ditangkapnya B oleh murid-murid. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ngomong yang rohani, tapi ditangkapnya yang materi. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan sorga, murid-murid tanya Tuhan, kapan engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan bicara tentang kerajaan sorga, kerajaan yang rohani, mereka menangkapnya kerajaan yang materi, kerajaan Israel. Makanya selama saudara terus berpikir secara materi, saudara nggak bisa nyambung dengan Tuhan.
Saudara harus menjadi orang yang rohani, berpikir secara rohani, bukan secara materi. Baru ketika Tuhan ngomong, saudara jelas mendengarnya. Kalau enggak, kalaupun saudara dengar jelas, tapi nangkapnya salah. Jadi mispersepsi dengan Tuhan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan para murid. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kapan Tuhan terakhir berkata kepada saudara, aku berkenan? Ketika saya menghadapi situasi yang benar-benar menyusahkan, tidak enak. Ketika orang-orang ngomongin saya secara negatif, nggak enak. Saya hanya membawa diri saya ke hadapan Tuhan. Dan seringkali pembicaraan Tuhan yang membuat saya selama ini masih hidup dan kuat adalah Tuhan berkata, aku berkenan. Itu yang membuat saya masih bertahan sampai saat ini. Karena saya tahu Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkata, aku tidak berkenan, wah repot saudara. Tapi selama saya tahu Tuhan berkenan atas hidup saya, semua orang mau berkata apa, no problem. 1000 nabi mau bernubuat apapun, terserah. Tapi Tuhan berkata, aku berkenan. Sepanjang saya tahu Tuhan berkenan atas kehidupan saya, atas apapun yang saya lakukan, itu cukup bagi saya. Itu cukup untuk membuat saya bertahan dan hidup dan kuat sampai sejauh ini. Kapan terakhir Tuhan berbicara kepada saudara, aku berkenan? Terus terang, ketika Tuhan berkata, aku berkenan, saya senang. Tapi secara manusia, saya lebih senang kalau Tuhan ngomong, aku akan memberikan 3 rumah dan 2 mobil lagi kepadamu. Siap-siap, hari ini aku akan mengirimkan hujan emas kepadamu. Nah, manusia itu sukanya begitu, saudara. Kalau Tuhan ngomong yang materi. Tapi Tuhan nggak suka ngomong yang materi. Tuhan suka ngomong yang rohani dan sorgawi. Pastikan saudara bisa menerima pembicaraan Tuhan. Aku berkenan. Karena itulah satu-satunya yang bisa membuat kita kuat. Saudara tahu, ini terjadi sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Adalah sangat penting ketika kita mau memulai pelayanan kita atau memulai sesuatu yang baru di dalam Tuhan, kita mendengar suara Bapa berbicara, aku mengasihi engkau, aku berkenan kepadamu. Itulah yang membuat Yesus bisa terus berjalan. Dan selama dia terus mendengar, aku berkenan dari Bapa, dia terus berjalan. Pastikan kita bergantung pada perkenanan Tuhan, bukan pada apa kata orang. Karena perkataan orang akan terus menggoncangkan dan membuat kita bimbang dan ragu-ragu. Tapi ketika Tuhan berbicara, aku berkenan, semua suara tertutup. Semua suara akan dimatikan. Dan itulah suara yang akan terus menguasai hidup kita. Aku berkenan. Hari ini saya berdoa, saya berharap biar semua kita diakhiri oleh Tuhan. Sehingga kita bisa mendengar suara Bapa yang berkata, aku berkenan. Mungkin setelah itu saudara tidak akan mendengar suara Bapa yang berbicara secara materi lagi. Mungkin saudara tidak akan mendengar Bapa berbicara lagi seperti saya juga tidak pernah mendengar sekarang. Aku akan mempromosi engkau. Engkau akan punya 1000 jemaat. Saya nggak pernah dengar suara Tuhan yang seperti itu lagi sekarang. Tapi saya terus mendengar suara Tuhan secara rohani, secara sorgawi. Itu sebabnya khotbahnya sekarang bau rohani, bau sorgawi, kurang berbau materi, maafkan saya. Tapi saya percaya, sebanyak orang
yang mendengar dan menerima firman ini, itulah orang yang dipanggil untuk menjadi pemenang, untuk memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Mari kita bangkit bersama-sama, kita berdoa. Oh haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Katakan bersama dengan saya saudara, Tuhan Yesus, aku tahu untuk aku memasuki permulaan yang baru secara ilahi, aku harus diakhiri secara insani. Hari ini aku berdoa ya Tuhan, akhiri aku, akhiri hayat alami aku, akhiri aku hari ini, supaya aku bisa memasuki permulaan yang baru, supaya aku mengalami langit terbuka atasku, Roh Kudus tercurah atasku, dan Bapa berbicara kepadaku. Aku berkenan. Amin. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Berkata-kata kepada Tuhan. Biar firman Tuhan terjadi dalam hidupmu. Biar firman Tuhan terjadi dalam hidup kita semua. Oh Tuhan Yesus. Biar hayat alamiah kami ditolak, diakhiri Tuhan. Sehingga Engkau dibangkitkan di dalam kami. Kami bisa memulai sebuah permulaan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan, kalau sebentar kami bersekutu dengan saudara-saudara kami Tuhan, pakai kami untuk membicarakan pembicaraan Allah. Sehingga Engkau mengalirkan ayat di tengah-tengah kami. Kami siap dipakai oleh Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan kalau ada saudara yang mau berbicara atau bertanya. Haleluya. Ya, mic ada di depan. Di belakang ada mic. Ya, tolong gerak dengan cepat, jangan berlama-lama. Sat gitu. Ya, silakan Eko. Saya, Pak. Ya, terima kasih Bapak. Sepanjang Bapak berbicara, rasanya Bapak benar-benar membawa pedang untuk benar-benar menusuk sesuatu yang yang manusiawi, yang lahiriah dalam hidup saya gitu ya. Saya merasa benar-benar ini akan menjadi perubahan dalam diri saya pribadi, dan mungkin semua saudara-saudara akan mengalami perubahan juga. Benar-benar sesuatu yang alamiah itu benar-benar harus dipotong. Saat dipotong benar-benar saya merasa oh iya, pedang rasanya menusuk-nusuk dalam diri saya yang alamiah. Puji Tuhan. Saya hari ini terima kasih, benar-benar terima kasih luar biasa. Yesus segalanya dalam hidup saya, dan Pak Sony benar-benar anugerah yang luar biasa buat saya dan kalian semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oke, silakan yang lain. Bisa dengan cepat lebih bergeraknya. Sudah? Ya, tolong geraknya yang cepat, nggak usah nunggu-nunggu yang lain, langsung aja saudara. Ya. Mengenai hayat alamiah ini kan sudah cukup sering disampaikan bagaimana kita harus hidupnya bukan dari hayat alamiah tapi hidup dari hayat ilahi. Ya. Jadi saya menangkap ada satu ini hal yang sangat serius. Amen. Ini sangat penting, ini hidup matinya. Ya. Kita semua untuk bisa meremukan hayat alamiah ini dibutuhkan suatu perjuangan yang serius, karena ini sangat mempengaruhi kehidupan kita gitu. Ya. Jadi ini sangat serius, ini harus diperjuangkan, ini sesuatu yang harus dilatih sedemikian rupa, karena ini tidak bisa terjadi begitu saja. Ini butuh latihan yang cukup intens. Ya. Itu yang saya tangkap dari pemberitaan firman hari ini. Ya, amin.
Iya, kata kuncinya adalah rajin berlatih. Saudara harus berlatih setiap hari. Kayak kalau saudara mau jago piano, saudara harus latihan setiap hari. Awal-awal lihat teks, tapi kalau terus udah terlatih, saudara nggak perlu lihat teks, tangan saudara udah bisa jalan sendiri, gitu saudara ya. Tapi perlu latihan untuk mencapai itu. Demikian juga hidup secara ilahi, hidup di dalam roh itu perlu latihan saja, gitu. Oke, silakan. Ya, bagus, silakan. Amin. Ya, 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 harus latihan. Sebetulnya semua temperamen sama. Misalnya orang sanguin, dia responnya spontan. Spontannya apa? Spontannya langsung bereaksi. Misalnya ketawa, dia langsung ketawa. Nangis, dia langsung nangis. Nah, orang melankolis, spontannya apa? Spontannya mikir. Dia menghadapi apa? Dia mikir dulu, gitu. Spontannya mikir. Jadi sama-sama spontan sebetulnya. Bukan cuma orang sanguin yang spontan, tapi melankolis juga spontan. Cuma dia spontannya mikir. Kalau orang sanguin, spontannya itu reaksinya langsung ketawa, dia ketawa. Nangis, dia nangis, gitu. Langsung begitu. Kalau orang melankolis mau nangis, dia mikir dulu, gitu. Mau ketawa, dia mikir dulu. Nah, spontannya mikir. Orang kolerik spontannya beda. Orang flegmatik spontannya diem, spontannya pasif. Nah, itu nggak boleh. Ya, orang pendiam, respon spontannya itu diem. Kalau apa-apa, diem, diem, diem. Tuhan suruh ngomong pun, respon spontannya adalah diem. Kayak gitu. Makanya kan belakangan saya agak bawelin Aan kan. Aan ngomong, Aan ngomong. Karena kan dia tipenya tipe pendiam. Nah, orang yang tipe pendiam harus latihan ngomong. Orang yang tipe banyak bicara harus latihan diam. Iya dong, orang kalau udah banyak bicara, latihan bicara terus repot, saudara. Dia harus berlatih untuk diam, karena ketika Roh Kudus suruh diam, nanti dia nggak bisa diam. Ngoceh terus. Orang yang berdiam ketika Roh Kudus suruh bicara, dia nggak bisa bicara, dia diam terus. Nah ini nggak boleh. Jadi kita harus melawan, menghentikan sifat alamiah kita. Itu adalah sifat alamiah. Paham saudara ya? Kalau saudara mempraktekkan hal ini, melatih hal ini, saudara akan berubah. Yang tadinya pendiam akan bisa bicara. Yang tadinya banyak bicara akan bisa lebih diam. Jelas ya saudara ya? Oke, Aci mau bisa silakan.
firman hari ini itu sebenarnya firman untuk apa kita praktekkan gitu. Firman tentang hal praktek ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya diterangi gini tentang hal-hal yang alamiah dan yang hal ilahi itu. Ini kan maksudnya apa ya? Penerapannya itu terjadi di dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kadang apalagi yang tadi Dad bilang tentang lagu gitu, lagu Pentakosta lama sama lagu yang sekarang itu berbeda. Itu maksudnya salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu, bahwa ternyata kehidupan yang ilahi itu kan harusnya menjadi kehidupan yang normal buat kita, standar kita yang normalnya. Tapi pada saat kita ada di luar gereja, kehidupan sehari-hari kita itu pengaruh perkembangan zaman, pengaruh lingkungan kita. Nah, itu yang membuat kita tuh kayak misalkan melakukan ini tadinya, terus ya kok kamu jadul amat sih gitu. Malah kita kayak kamu kolot. Jadi istilahnya malah kita tuh yang dikatakan kamu tuh usang gitu loh istilahnya. Nah, hal itu yang buat begitu. Jadi akhirnya kita kebawa lagi, padahal saya jadi ingat yang Dad katakan di khotbah sebelumnya, kita harus melawan arus gitu. Jadi pada saat melakukan sehari-harinya seperti itu ya kita emang harus melawan arus. Yang orang lain begini ya kita jangan nggak ikutin gitu. Kita harus tetap pada standar kita, kehidupan yang ilahi itu seperti apa, kekristenan yang normal itu seperti apa. Nah itu sih, itu buat saya ya, saya harus tetap berani melawan arus itu. Itu sih Dad. Terima kasih. Berkenan dengan modern, saudara-saudara. Modern adalah sebuah sistem iblis yang menguasai dunia ini sehingga dunia terus berada di dalam genggamannya. Dan itu berlaku di setiap zaman. Setiap zaman kan modernnya beda-beda ya. Yang dulu dibilang modern sekarang udah dibilang nggak modern, kolot. Nah, makanya setiap zaman dibikin sebuah dimunculkan sesuatu yang modern lagi dengan tujuan supaya dunia tetap berada di bawah genggaman iblis. Ketika Roma 12 ayat 2 berkata, hendaklah kamu diperbaharui dalam akal budimu supaya engkau tidak menjadi seperti dunia ini. Nah, kata dunia ini di situ adalah kata yang sama dengan kata modern. Jadi supaya engkau tidak menjadi modern seperti dunia ini. Itu sebabnya orang yang mengikuti zaman, orang yang selalu mau modern, sulit bertumbuh secara rohani. Dan orang yang rohani biasanya agak jadul. Nggak modern. Karena dia memang menentang arus. Ya kalau saya dibilang jadul nggak apa-apa. Dulu saya punya handphone Nokia yang jadul, handphone sejuta umat namanya. Saya bergaul dengan orang tua murid ketika antar anak ngobrol-ngobrol dengan orang tua murid, bapak-bapak yang semua keluarin handphonenya udah canggih-canggih. Saya keluarin handphone, itu pas bunyi handphonenya, jadi saya mesti keluarin saudara. Kalau enggak sih nggak mau dikeluarin. Terima handphone, ada seorang bapak bicara, handphone sejuta umat katanya. Handphone jadul maksudnya saudara. Jadi memang begitu, orang yang rohani jarang modern dan memang dia nggak mengikuti zaman. Bayangkan kalau rambut saya mengikuti zaman. Warnanya berubah terus nih. Kemarin saya ketemu di mall, warnanya apa? Keunguan, keabuan. Bagus juga nih. Saya pernah lihat artis tuh Yohan Tanamal. Kebetulan dia bersaksi waktu itu saya khotbah, rambutnya dicatnya kayak bulu anjing begitu loh, saudara. Dalam hati saya bagus juga nih. Tapi saya kan nggak mungkin dicat kayak gitu, saudara. Orang yang rohani nggak modern. Orang yang modern nggak rohani. Karena modern itu sistem yang dibuat oleh iblis untuk mengikat dunia ini. Masih ada dalam genggamannya. Makanya saudara, kalau saudara mau diperbaharui pikirannya untuk tidak menjadi seperti dunia ini, jangan mengikuti zaman modern.
Selamat siang. Jadi selamat datang dalam dunia jadul. Kalau saudara mau jadi pemenang, jadilah orang jadul. Nggak mengikuti zaman modern. Handphone saya nggak mengikuti zaman. Saya dapatnya apa, saya pakai selama-lamanya. Selama bisa. Kecuali udah nggak bisa dipakai, mau nggak mau diusahakan yang baru. Tapi nggak setiap keluar handphone baru, saya tergoda untuk ganti handphone, enggak. Saya pakai handphone apa adanya, saya dikasih handphone, ya udah selamanya saya pakai yang itu. Saya nggak pernah beli handphone. Yang terakhir saya pakai ini sampai sekarang juga dikasih orang. Itu saudara. Baju juga rata-rata nggak beli. Kebanyakan dikasih orang. Jadi maafkan kalau baju saya ada yang jadul, ada yang modern, ada yang apa. Itu bukan pilihan saya. Saya jarang beli baju. Saya terima apa adanya diberikan oleh Tuhan, itu yang saya pakai. Tapi Bapak suka nggak? Saya tidak hidup berdasarkan apa yang saya suka atau tidak suka. Saya hidup berdasarkan apa yang ada. Jadi saya pakai, saudara. Ya kalau nggak suka sekali ya saya pakai yang lebih suka lah gitu. Tapi dari yang ada. Jangan cari yang nggak ada. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami semua Tuhan. Semua kami Tuhan ingin berlatih Tuhan, melatih diri setiap hari untuk tidak terburu-buru dalam berpikir, tidak berburu-buru dalam bertindak, tidak terburu-buru dalam berbicara. Karena hari ini kami mengetahui Tuhan, terburu-buru adalah musuh untuk hidup dalam roh. Kami ingin hidup dalam roh, tolong kami untuk tidak terburu-buru, tolong kami untuk tidak menjadi manusia yang otomatis Tuhan. Tetapi Tuhan, biarlah setiap pemikiran yang muncul, setiap pembicaraan yang ingin kami bicarakan, setiap tindakan yang ingin kami lakukan, biarlah terus kami pertanyakan Tuhan, apakah berasal dari hayat-Mu Tuhan, berasal dari kehidupan-Mu di dalam roh kami, atau berasal dari kehidupan kami sendiri di dalam jiwa kami. Apakah ini berasal dari roh atau jiwa, apakah ini bersifat rohani atau jiwani. Oh Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Engkau hancurkan, Engkau tolak, Engkau tolong kami untuk menolak dan mengakhiri manusia alamiah kami Tuhan. Sehingga Kristus bisa hidup di dalam kami. Sehingga Kristus bisa tergarap sepenuhnya dalam kami. Dan Kristus bisa terekspresi lewat kehidupan kami. Oh Tuhan, seluruh jemaat-Mu di tempat ini memiliki kerinduan yang sama Tuhan, agar Kristus tergarap dalam hidup kami, Kristus terekspresi lewat hidup kami. Kami mohon Kau bekerja, kami mohon Kau berikan kami anugerah belas kasihan-Mu untuk kami mampu melakukannya, untuk kami bisa melewati semuanya Tuhan, sehingga kami benar-benar menjadi manusia rohani seperti yang Engkau harapkan Tuhan. Oh Tuhan, kami benar-benar mengekspresikan Kristus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, dan kami percaya anugerah-Mu, kuasa-Mu akan menyertai firman yang disampaikan. Dan kami percaya firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tapi akan menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Oh Tuhan, firman itu akan berhasil untuk menyelesaikan kehendak Allah. Tuhan, firman itu akan berhasil bekerja di dalam hidup kami, sehingga firman itu menjadi roh dan hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah merawat kami, membesarkan kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir. Kami berdoa juga untuk jemaat yang belum bisa hadir pada hari ini, entah mereka sakit atau berhalangan apapun juga yang menjadi halangan mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau singkirkan semua halangan mereka Tuhan. Engkau berikan roh yang berkobar dalam hidup mereka, agar mereka mau bersekutu dengan Engkau dan dengan saudara seiman yang lain. Tuhan, kalau mereka sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dengan kuasa-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Biarlah kami terus ada, terus hidup di bawah langit yang terbuka, karena Engkau terus membackup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biar Engkau membackup semua pekerjaan dari jemaat Tuhan,
yang mereka kerjakan Tuhan. Biar semua pekerjaan yang mereka kerjakan akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan, mereka bekerja untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa berkatilah pekerjaan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga pekerjaan mereka bisa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa dan kami menerima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang satu-satunya dalam hidup kami, nama yang tidak pernah kami sangkali, dan nama yang lain kami tolak, kami sangkali. Hanya satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus di dalam hidup kami yang menjadi sasaran hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama itu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua kita yang telah menerima anugerah dan berkat-Nya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan memberkati saudara semua.